Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bertemu kembali di channel ngaji bareng. Seperti biasa, kita mengaji bersama, memperbaiki tajwid serta makharijul huruf kita dalam membaca Al-Quran. Baik, kita mulai dari ta'awud. Seperti biasa, kita baca sedikit-sedikit sambil kita uraikan tajwidnya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf ta, dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Alam ta'lam anna. Mim mati bertemu dengan huruf alif dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi dibaca dengan jelas mim matinya. Alam ta'lam anna. Di sini terdapat hukum bacaan gunnah ditandai dengan huruf nun yang berharokat tasydid. Cara membacanya ditahan selama 2-3 ketukan kira-kira. Jadi tidak boleh terburu-buru. Jadi harus ditahan terlebih dahulu. Annallaha lahu mulkus samawati. Mulkus samawati. Terdapat hukum bacaan alif lam, namanya alif lam syamsiyah, ditandai dengan harokat tasydid pada huruf sin. Lahu mulkus samawati wal ard. Terdapat hukum bacaan alif lam, namanya alif lam qamariyah, ditandai dengan harokat sukun pada huruf lam. Wal ard. Wa ma adalah hukum bacaan maqabi'i, ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf mim. Jadi huruf mim dibaca panjang. Wa ma lakum. Mim mati bertemu dengan huruf mim, dinamakan hukum bacaan idgham mimi atau idgham mislaini ma'al gunnah. Cara membacanya dengan melebur ya, melebur atau mendengung. Wa ma lakum min nun mati bertemu dengan huruf dal, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Jadi cara membacanya nun matinya harus samar. Adalah hukum bacaan maqabi'i, ditandai dengan huruf wawu sukun atau wawu mati, didahului dengan harokat dhammah pada huruf dal. Jadi dalnya dibaca panjang. Min dunillahi min. Nun mati bertemu dengan huruf wawu, dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan suara nun mati atau tanwin dengan berdengung atau dengan dengung. Min waliyyin
Terdapat tanwin bertemu dengan huruf wawu dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Jadi cara membacanya harus mendengung ya, dengung. Min waliyyin wala. La adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf lam. Jadi lamnya dibaca panjang. Panjang maqtabi'i adalah satu alif, dua harokat atau kira-kira dua ketukan. Jadi nggak boleh lebih, tidak boleh terlalu panjang. Wala, 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 tidak boleh. Wala nasir, min waliyyin wala nasir. Kita lanjut pada ayat 108. Amturi, mim mati bertemu dengan huruf ta dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Amturi, ri adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf ya sukun atau ya mati yang didahului harokat kasroh pada huruf ro. Jadi ro-nya dibaca panjang. Amturidu, du adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf wawu sukun atau mati, wawu mati yang didahului harokat dhammah pada huruf dal. Jadi dalnya dibaca panjang. Turiduna nun mati bertemu dengan huruf ta dinamakan hukum bacaan ikhfa. Tas'alu, lu adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf wawu sukun atau wawu mati yang didahului harokat dhammah pada huruf lam. Jadi lamnya dibaca panjang. Tas'alu rasul, su adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf wawu sukun atau wawu mati yang didahului harokat dhammah pada huruf sin. Jadi sinnya dibaca panjang. Rasulakum kama, terdapat mim mati bertemu dengan huruf kaf dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Rasulakum kama, ma adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf mim. Jadi mimnya dibaca panjang. Kama su'ilamu, mu adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf wawu sukun yang didahului harokat dhammah pada huruf mim. Jadi mimnya dibaca panjang. Musa min qabl, nun mati bertemu dengan huruf qaf dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa dibaca samar. Min qabl, terdapat hukum bacaan qalqalah ditandai dengan huruf ba sukun. Min qabl, min qabl. Wa may, terdapat nun mati bertemu dengan huruf ya dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya dengung. Wa may yatabaddalil kufra, lil terdapat hukum bacaan alif lam namanya alif lam qamariyah ditandai dengan harokat sukun pada huruf lam. Wa may yatabaddalil kufra bil imani, bil terdapat hukum bacaan alif lam namanya alif lam qamariyah ditandai dengan harokat sukun pada huruf lam. Bil imani, i adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf ya sukun atau ya madi yang didahului harokat kasroh pada huruf alif. Jadi alifnya dibaca panjang. Bil imani, ma adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf mim. Jadi mimnya dibaca panjang. Bil imani faqad, faqad di sini terdapat hukum bacaan qalqalah
Qalqalah sugha atau qalqalah kecil pada huruf dal sukun. Kenapa disebut qalqalah kecil? Karena berada di tengah ayat. Faqad dhalla sawa'ah. Sawa'ah terdapat hukum bacaan mad, yaitu mad wajib muttasil, panjangnya 6 harokat. Sawa'as sabil. Terdapat hukum bacaan alif lam, yaitu alif lam syamsiyah. Di sini alif lam syamsiyah ditandai dengan harokat tasydid pada huruf sin. Kalau alif lam syamsiyah di sini alif lamnya tidak dibaca. Beda dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah lamnya jelas dibaca sukun atau mati. Sawa'as sabil. Faqad dhalla sawa'as sabil. Shadaqallahul azim. Cukup sekian hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.